Kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 1 dari ayat yang ke-45. Cerita ini terjadi ketika Tuhan Yesus sedang menunjuk murid-murid yang pertama, memilih murid-murid yang pertama untuk menjadi murid-muridnya, ya. Dan kalau kita lihat dalam cerita ini, ya, di situ ada seorang murid yang namanya Filipus, ya. Filipus ini merasakan sesuatu yang sangat ajaib hari itu. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, Tuhan Yesus menyebut namanya, mengajak dia untuk jadi muridnya, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Saudara, ketika kita merasakan sesuatu hal yang luar biasa, satu hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan tahan untuk menceritakannya kepada orang lain. Dan hari itu Filipus bertemu dengan Natanael, kita baca. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 46, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, di sini cerita ini menceritakan tentang Filipus yang bertemu dengan Natanael. Dan dia menceritakan, coba lihat Mesias yang kita cari, ya, itu sudah datang. Dan hari ini dia bertemu dengan aku, dia mengajak aku menjadi muridnya. Ya. Dan Filipus mengajak Natanael untuk ayo kita lihat Yesus itu. Ketika Natanael bertemu dengan Yesus, hal yang sangat mengejutkan hari itu karena Yesus langsung bisa membaca Natanael dan bilang ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya, ya saudara. Dan saat itu Filipus kaget gitu loh saudara. Kok bisa dia kenal aku gitu ya. Dan Tuhan berkata, aku telah mengetahui engkau sebelum kita bertemu, sejak engkau masih ada di bawah pohon ara katanya ya. Ketika engkau ada di sana aku sudah mengenal engkau, aku sudah melihat engkau. Dan saudara, perjumpaan ini sangat luar biasa dan Tuhan Yesus menawarkan kepada dia, maukah supaya engkau mengalami satu realitas yang lebih baik lagi, suatu pengalaman yang lebih besar lagi. Dan pengalaman itu adalah engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat turun naik kepada anak manusia. Saudara, Natanael itu memiliki arti nama yang sangat bagus ya. Arti nama Natanael adalah gift of God. Hadiah dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari cerita Natanael tentang hadiah dari Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Semua kita di sini mau menerima sesuatu dari Tuhan, amin. Dan kita perlu belajar dari Natanael ya, seorang yang sederhana, seorang yang hatinya tulus, saudara. Natanael adalah seorang pencari jawaban. Kenapa saya bilang dia seorang pencari jawaban? Karena tadi Tuhan sudah mengenal dia ketika dia masih ada di bawah pohon ara. Beberapa pendapat itu, beberapa penafsiran menafsirkan apa yang Natanael lakukan di bawah pohon ara. Karena itu bukan hanya sekali dia lakukan. Dia sering ada di bawah pohon ara dan kemungkinan apa yang dia lakukan, dia di situ sedang mempelajari kitab suci. Apa yang dia lakukan di situ, dia sedang duduk untuk merenungkan, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Natanael adalah seorang pencari kebenaran. Dia adalah seorang pencari kebenaran.
Dia adalah seorang yang mengejar siapa itu Mesias. Makanya tadi Filipus ya ketika dia bertemu Nathanael dia bilang ini nih yang kita diskusikan selama ini. Ini yang kita cari-cari selama ini. Lihat, ayo kita lihat Yesus orang Nazaret itu. Namun ada hal yang kedua saudara. Nathanael bilang gini, Nazaret gitu ya. Apakah ada yang baik datang dari Nazaret? Saudara, sebenarnya itu adalah tempat di mana mereka berada hari itu. Ya saudara, jadi ketika Filipus berkata, apakah ada hal yang baik datang dari Nazaret? Secara tidak langsung, Filipus sedang berkata bahwa sepertinya tidak ada yang baik akan datang dari teman-teman kita, dari kaum kita. Kita adalah orang-orang yang kecil. Filipus adalah orang yang selalu merasa kecil, merasa dia biasa-biasa saja. Tapi saat itu, gift of God, hadiah dari Tuhan, karunia Tuhan datang kepada Filipus. Datang kepada Nathanael, saudara. Saudara, hari ini kita semua di sini, mungkin kita adalah seperti Nathanael. Kita adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Kita adalah orang-orang yang mau mengejar Tuhan lebih lagi dan lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan saudara, mungkin saudara dan saya hari ini juga adalah orang-orang yang terkadang kita merasa ya mungkin gak ada hal yang baik lah dalam hidupku. Mungkin seperti ini sajalah keadaanku ya. Dan kita percaya bahwa ya mungkin kita adalah orang yang kecil, kita biasa-biasa saja. Tapi saudara ketahuilah hari ini Tuhan mau memberikan karunia-Nya lebih dari yang saudara pikirkan dan saudara bayangkan. Amin. Apakah saudara bersiap untuk menerima karunia Tuhan? Karunia Tuhan itu dapat kita terima karena gini, Tuhan itu memberikan pemberiannya kepada semua orang. Tapi kapan kita bisa menjadi penerima? Karena gini, untuk pemberi tidak usah dipertanyakan lagi saudara. Dia adalah pemberi yang luar biasa, dia memberi kepada semua orang. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia gak pilih-pilih orang. Tapi saudara bukan hanya pemberi, diperlukan penerima. Nah untuk jadi penerima itu pilihan kita hari ini. Kenapa hari itu Nathanael bisa menjadi sang penerima saudara? Karena Nathanael punya hati yang tulus. Dikatakan dia orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam hatinya. Saya berdoa kita mengakhiri tahun ini dengan satu hal yang mungkin sederhana saja. Tidak ada kepalsuan di dalam kehidupan kita. Dunia hari ini sedang mengajarkan orang-orang untuk pencitraan gitu ya. Untuk kita terlihat baik, terlihat lebih hebat dari yang lain, terlihat lebih terkenal dari yang lain, lebih kaya dari yang lain. Orang berlomba-lomba hari ini untuk memberikan impresi kepada orang lain. Tapi saudara, pola kerajaan Allah, kebenaran Allah hari ini mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang murni hatinya. Untuk menjadi orang-orang yang tidak perlu ada kepalsuan saudara. Kita harus jadi orang yang jujur. Ya. Karena dalam Matius 5 juga dikatakan berbahagialah orang yang murni hatinya, tulus hatinya. Ya. Orang yang jujur. Kenapa? Karena mereka akan melihat Tuhan. Kita bisa jadi penerima ketika hari ini kita punya hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kita punya hati yang murni, kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata Tuhan memang mungkin keadaanku sedang tidak baik-baik saja. Mungkin apa yang aku alami belakangan ini sepertinya begitu meliputi aku, begitu besar selalu menekan kehidupanku. Dan hari ini aku hanya datang dengan hati yang jujur, aku datang dan aku berkata aku memerlukan Tuhan. Saudara, hanya kejujuran yang membuat kita menjadi penerima. Hanya kejujuran yang membuat hari itu Nathanael menerima gift of God. Tuhan itu memberikan kita pemberian bukan menunggu kita itu kayak gimana dulu saudara. Bukan nunggu kalau kamu baik aku kasih pemberian. Kalau kamu rohani aku kasih kamu pemberian. Saudara, dari cerita tadi dikatakan Tuhan Yesus telah melihat Nathanael sebelum Nathanael melihat Yesus. Sebelum Nathanael bertemu Yesus. Aku telah mengenal engkau. Itu yang membuat Nathanael bergetar hari itu saudara. Artinya hari ini Tuhan mau memberikan pemberian kepada kita karena Tuhan mengenal kita. Lebih dari kita mungkin mengenal Tuhan. Lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Bahkan sebelum hari ini kita berpikir tentang Tuhan, Tuhan sudah berpikir tentang kita.
Dan dia tidak tahan untuk memberikan pemberiannya, anugerahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita menjadi penerima-penerima ya, yang siap, hati yang jujur, yang tidak ada kepalsuan. Yang gak pakai topeng-topeng gitu loh saudara. Kita mau jujur di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa kita lihat di dalam Yohanes 1 tadi, ayat yang ke-51. Jadi Nathanael ini kan orang yang baik, orang yang hatinya tadi jujur, tidak ada kepalsuan, dan Tuhan Yesus sendiri mengakui kamu orang Israel sejati. Artinya gini, ini benar-benar orang pencari Tuhan nih gitu ya. Ini tidak ada kepalsuan. Ini kalau ngomongin Yahudi dia bukan hanya sekedar bisa memberikan aturan-aturan agama, tapi dia adalah pelaku dari aturan-aturan itu. Saudara, dia orang yang luar biasa. Ya. Dan Tuhan Yesus bilang gini, mungkin ini bahasa saya ya saudara. Di dalam realitas dunia ini, kamu adalah orang yang luar biasa. Kamu luar biasa mengikuti agamamu, kamu luar biasa menjadi orang Israel, kamu tidak ada kepalsuan di dalam dirimu. Tapi hari ini aku mau mengundangmu kepada hal yang lebih besar. Aku mau memperkenalkanmu, karena gini saudara, ada dua realitas, natural dan supranatural. Di alam yang kelihatan perbuatan-perbuatan baik kita, mungkin kita orang yang baik, orang yang rajin, orang yang beragama. Tapi gini saudara, Tuhan sedang mengundang kita kepada satu pengalaman, kepada satu realitas yang lebih besar daripada itu. Bukan hanya sekedar menjadi orang baik, orang beragama, orang yang rajin beribadah. Saudara, Tuhan mengundang kita sama seperti Tuhan mengundang Nathanael hari itu. Tuhan Yesus berkata, aku akan memperlihatkan hal yang lebih besar. Apa yang lebih besar? Pengalaman surga saudara. Dan di sini dikatakan, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, mau hal yang lebih besar dari yang engkau doakan, lebih dari yang engkau harapkan hari ini? Amin. Media boleh bantu saya tampilkan terjemahan The Passion Translation-nya. Di sini di belakang dibilang malaikat Allah naik turun kepada anak manusia, ya. Nah, di dalam terjemahan The Passion dikatakan, aku menubuatkan kebenaran kekal bagimu. Mulai saat ini, kamu akan melihat surga terbuka dan melihat kepada anak manusia seperti sebuah tangga yang mencapai langit dengan para utusan Allah yang naik dan turun kepadanya. Boleh sama-sama katakan dengan saya, seperti. Ya, Nathanael, ini pengalaman yang baru, yang lebih besar. Aku akan menunjukkan kepadamu anak manusia seperti sebuah tangga yang mencapai langit dengan para utusan Allah, malaikat-malaikat naik dan turun kepadanya. Saudara, pengalaman ini sebenarnya terjadi ketika Tuhan menunjukkan dirinya kepada Yakub. Yakub hari itu bukan dalam keadaan yang baik. Dia di dalam pelariannya dia. Dia di dalam ketakutannya dia. Di dalam semua intimidasi, rasa bersalah, takut matinya dia. Tiba-tiba hari itu Tuhan bertemu dengan dia. Dan dia menamai tempat itu Betel atau rumah Allah. Pintu gerbang surga. Apa yang Yakub alami di situ? Yakub melihat tangga berdiri dari bumi ke surga, saudara. Dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Seperti eskalator gitu loh saudara. Eskalator surga. Malaikat Allah turun naik. Dan ternyata di sini ya di dalam Yohanes, di dalam perjanjian baru Tuhan bilang pengalaman Yakub akan menjadi pengalamanmu. Engkau akan melihat malaikat turun naik. Tapi saat ini berbeda. Kalau di dalam perjanjian lama malaikat turun dan naik tangga. Tapi di dalam perjanjian baru tadi dikatakan anak manusia seperti tangga. Di mana malaikat-malaikat akan turun dan naik melayani dia. Artinya tangga yang dimaksud di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru tangga itu adalah Yesus.
Dan Yesus sedang berbicara apa saudara? Tangga dari bumi ke surga itu berbicara ini loh. Connection. Berbicara hubungan. Akan ada hubungan dari bumi ke surga. Dan itu lewat siapa? Lewat Yesus. Saudara, maukah saudara diperkenalkan dengan berkat yang lebih besar? Hadiah yang lebih besar? Karunia Tuhan yang lebih besar? Karunia Tuhan yang lebih besar bukanlah uang, bukan berkat yang lebih besar lagi. Bukan hanya sekedar mujizat atau jawaban-jawaban doa kita. Berkat yang lebih besar itu adalah Yesus, Sang Anak Manusia yang akan menghubungkan saudara hari ini dengan Bapa. Sehingga hari ini kita punya yang namanya connection saudara. Dengan Tuhan, otoritas berbicara ini saudara. Ketika kita terhubung dengan Tuhan. Menarik kenapa Tuhan kasih pengalaman undangan untuk Nathanael mengalami pengalaman ini di awal. Ya, ini Nathanael belum jadi murid Yesus loh saudara. Nathanael bukan siapa-siapa hari itu. Tapi di hari itu Tuhan Yesus mengundang dia. Mau gak mengalami satu pengalaman yang lebih lagi? Di alam yang ini kamu nih udah hebat banget. Kamu luar biasa. Tapi Tuhan punya sesuatu yang lebih lagi. Hari ini Tuhan punya sesuatu yang lebih lagi. Dan itu berbicara connection kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita belakangan sering nyanyi lagu itu ya. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Saudara, biarkan hari ini terhubung dengan Tuhan itu menjadi satu-satunya anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita. Gift of God. Bukanlah gift yang Tuhan kasih di tangannya Tuhan untuk kita saudara. Gift of God adalah pribadinya sendiri, dirinya sendiri yang ada untuk saudara dan saya. Amin. Saya rindu kita melihat satu cerita lagi tentang otoritas di dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Nah, ini kan kita udah jarang baca Alkitab ganti-gantian ya saudara ya. Sekarang kita akan membaca Alkitab berganti-gantian ya. Saya akan baca ayat 1, saudara akan baca ayat 2, saya baca ayat 3, saya ganjil, saudara genap ya. Oke, kita baca sama-sama Lukas 7 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini
tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Oke, saudara, mungkin kita pernah mendengar cerita ini. Ya, cerita ini itu align, ada di dalam Lukas 7 dan ada di dalam Matius 8. Ya, saudara. Tapi ada hal yang berbeda dalam Matius. Ya, beberapa terjemahan mengatakan bukan hamba perwira, tapi ini adalah anak dari perwira. Ya, anak yang sakit keras dan perwira ini sangat butuh pertolongan. Di dalam Matius dikatakan perwira datang kepada Yesus meminta pertolongan. Tapi di dalam Lukas dijelaskan lebih jelas perwira ini gak datang kepada Yesus, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia bertemu dengan tua-tua Yahudi. Menyuruh tua-tua Yahudi. Tadi ada kata-kata menyuruh tua-tua Yahudi untuk meminta Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya, menyembuhkan anaknya. Saudara, berbicara otoritas itu berbicara ada tingkatan gitu ya saudara ya. Kemarin beberapa waktu lalu juga Pastor Vincent sempat sampaikan di dalam rumah tangga contohnya. Tuhan, suami, istri, anak-anak gitu ya. Saudara, semua berbicara tentang payung. Ketika kita ada di bawah payung itu kita ada dalam perlindungan, kita aman dan itu berbicara tentang otoritas. Hari ini kita sebagai orang-orang Indonesia ya kita punya Bapak Presiden yang memimpin kita. Itu adalah otoritas yang Tuhan percayakan untuk memerintah, membuat keputusan-keputusan, membuat kebijakan-kebijakan di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Nah saudara, otoritas itu akan melindungi dan otoritas itu akan memerintah. Orang ini ya, perwira ini ketika datang kepada Yesus ya dikatakan dia berkata, aku ini man of authority. Aku adalah orang yang mengerti tentang otoritas. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan orang, ya, mungkin Yesus ini bisa menyembuhkan anakku, dia bukan orang yang main bypass aja gitu saudara. Dia orang yang pakai protokol, dia pakai otoritas. Ya, karena Yesus ini adalah guru, ya karena hari itu mereka menyadari Yesus itu guru. Ada yang berpikir Yesus itu penyembuh. Dan Yesus ini kan guru agama Yahudi. Ya. Sekalipun dia bukan ahli Taurat. Dia bukan orang Farisi. Namun hari itu orang-orang Yahudi banyak datang kepadanya. Yang menunggu mujizat dari dia. Mendengar pengajaran-pengajarannya dia. Sehingga orang perwira ini berpikir kalau aku mau ketemu Yesus. Berarti jalurnya harus dari tua-tua Yahudi. Benar ya saudara ya. Jadi dia memerintahkan tua-tua Yahudi, suruh tua-tua Yahudi perintahkan Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya atau hambanya tadi. Iya saudara. Ada hal yang menarik di sini yang kita bisa pelajari ya saudara ya. Dan lucu juga gitu karena lucunya adalah dia minta tolong tua-tua Yahudi. Ini orang yang terhormat dia di kursi agama Yahudi. Hari itu orang Yahudi temenan sama Tuhan Yesus enggak saudara? Temenan enggak? Tuhan Yesus itu musuh besarnya orang Yahudi loh saudara. Tuhan Yesus itu dianggap sesat, mau dilemparin batu, kemanapun Tuhan Yesus pergi mau dibunuh saudara. Ya, dan mereka selalu ada dimanapun Yesus berada, bukan untuk menerima pengajarannya, bukan untuk melihat mujizatnya, tapi untuk cari-cari kesalahannya Yesus. Dan mereka mengumpulkan bukti-bukti, mencoba mengumpulkan bukti-bukti ya untuk apa? Menjatuhkan Yesus. Jadi lucu, ketika tiba-tiba hari itu, bukan orang Yahudi biasa, tua-tuanya. Artinya ini yang udah di top levelnya. Datang kepada Yesus dan minta tolong. Coba kita lihat sebentar yuk. Kita lihat ya. Ayat 4. Mereka datang kepada Yesus, tua-tua Yahudi tadi. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya katanya. Ia layak engkau tolong. Saudara mungkin ini sekali-sekalinya orang Yahudi minta tolong sama Yesus.
yang biasanya ngata-ngatain Yesus, yang biasanya yang biasanya mau menjahati Yesus, sekarang kok tiba-tiba dia minta tolong. Memang kenapa nih dia minta tolong? Oke, kita lihat ayat 5. Ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang apa? Ini kalau ngomongin otoritas ya. Hari itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Roma. Artinya Roma ada di atas bangsa Yahudi. Jadi kalau Roma ngomong apa-apa, orang Yahudi harus dengar saudara. Sekalipun seperti, maaf ya saudara, sepertinya seperti menjilat ludah sendiri gitu loh orang Yahudi. Dan mereka tiap hari berantem sama Yesus, tiap hari mereka nyalah-nyalahin Yesus, tiap hari mereka bilang mujizatnya Yesus itu sesat, tiap hari mereka larang-larang orang datang kepada Yesus karena nanti kamu disesatkan. Sekarang mereka datang mohon-mohon minta tolong. Kenapa? Karena yang minta adalah big boss. Ini lebih bos, lebih gede lagi nih. Dan dia adalah donatur rumah ibadahnya orang Yahudi. Udah gak bisa ngomong tua-tua Yahudi ya. Tolonglah Yesus gitu ya. Mungkin kalau jadi Yesus lucu juga ya. Kemarin aku baru salah-salahin, sekarang mereka minta tolong sama aku gitu ya. Nah tapi ayat 6 Tuhan Yesus itu baik, amin. Ayat 6 apa yang dilakukan? Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Sekali lagi, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Saudara baca sama-sama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuan, jangan bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima siapa? Tuan di dalam rumahku. Bahasa Inggrisnya mengatakan master, Tuan. Artinya gini, ada perubahan di sini. Dan saudara, perubahan inilah yang siang hari ini kita perlukan dalam hidup kita. Revelation point ini saudara, titik pewahyuan yang mengubahkan kehidupan ini yang kita butuhkan saudara. Kenapa? Sebelumnya mungkin media bisa bantu saya tampilkan gambarnya ya yang pertama. Sebelumnya orang Roma hari itu ada di atas orang Yahudi. Dan hari itu ada perwira ini ya, panglima ini, perwira ini dan dia memerintahkan kepada tua-tua Yahudi, meminta tua-tua Yahudi yang ada di bawahnya dia. Supaya tua-tua Yahudi memanggil Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya. Yesus hari itu hanya sebagai penyembuh. Oke, Yesusnya ada di mana saudara? Ada di bawah. Yesusnya ibaratnya bahasanya apa ya saudara ya kira-kira ya. Yesusnya itu suruhan. Kamu kan ahli menyembuhkan, ayo datanglah ke rumahku, sembuhkan hambaku. Tiba-tiba dia dapat satu pewahyuan hari itu. Dia kirim lagi orang-orangnya dia dan dia bilang gini, Tuan, sekarang ganti kata-katanya. Master, boleh media tampilkan gambar yang kedua. Revelation itu mengubah saat ini bukan lagi Yesus yang ada di bawah, tapi sekarang Yesus ada di atas. Kenapa? Dia bilang gini, katakan sepatah kata saja. Kalau tadi dia suruh Yesus datang ke rumahnya, do something. Sekarang aku percaya bahwa perkataanmu itu ada otoritas. Perkataanmu itu ada kuasa. Dia katakan aku ini man of authority. Aku memerintahkan hambaku pergi. Aku memerintahkan hambaku lakukan ini, hambaku akan lakukan itu. Saudara, dia mengubah polanya dan dia menjadikan hari itu Yesus sebagai Tuhan. Dan dia berkata, katakan sepatah kata saja dan hambaku akan sembuh. Apa yang Yesus katakan? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di tengah-tengah orang Israel. Kenapa saudara? Karena iman orang hari itu hanyalah Yesus yang mereka bisa minta untuk lakukan sesuatu dalam kehidupan mereka. Yesus sembuhin aku, Yesus bikin mujizat, Yesus lakukan ini, Yesus lakukan itu.
iman mereka sampai di situ. Saya berdoa kita semua di sini, mungkin kita anak-anak Tuhan, ya, jangan sampai iman kita hanya berhenti kepada Tuhan yang bisa melakukan sesuatu untuk hidup kita. Kita mungkin datang ke gereja dengan banyak doa-doa kita, minta Tuhan melakukan mujizat ini, Tuhan buatlah perubahan ini, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku. Saudara, hari ini kita harus sampai di titik pewahyuan yang merubah. Tuhan itu bukan suruhan kita, saudara. Kita harus tempatkan dia di tempat yang pertama. Dan kita harus bilang gini, Tuhan katakan sepatah kata saja. Aku percaya di dalam kata-katamu itu ada kuasa. Artinya kalau saudara hari ini datang ke gereja, ya, lebih dari saudara membutuhkan jawaban Tuhan, mujizat yang Tuhan buat. Mau gak saudara datang membuka hatimu dan berkata, Tuhan aku perlu firman-Mu. Aku perlu Tuhan berbicara dalam hidupku. Karena satu kata saja itu akan mengubahkan seluruh kehidupanku. Tapi kata-katanya jangan kita yang nentuin ya saudara ya. Ngomongnya yang ini dong Tuhan. Ini kan ngomongin bebas. Artinya gini loh, hari ini mungkin sejenak saudara dan saya lupakan tentang jawaban-jawaban doa. Lupakan tentang mujizat-mujizat. Lupakan tentang apa yang saudara perlu untuk Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Dan mulai hari ini bilang, Tuhan aku butuh dengar suaramu. Jadi seperti Nathanael tadi yang murni hatinya. Yang mau untuk mengenal, mengejar Tuhan. Karena kita nih di sini udah punya banyak polanya kita, pikirannya kita. Saya beberapa minggu yang lalu saya bilang gini, kita seringkali berpikir Tuhan gak jawab doa kita karena jawabannya tidak sesuai dengan yang kita mau. Contoh, kita berpikir kalau Tuhan jawab doaku, tolong Tuhan jawab doaku yang A. Berarti kita pikir kalau Tuhan jawab, Tuhan akan jawab A. Padahal Tuhan tuh hari ini sudah menjawab doa kita, cuma dia mungkin jawabnya B, C, D, E, F. Saudara, Tuhan jawab gak? Tuhan jawab. Tapi hari ini tetap kita berkata Tuhan belum jawab doaku. Kenapa? Karena kita berpikir yang A itu. Padahal Tuhan sedang mengerjakan banyak hal hari ini sebagai jawaban untuk setiap doa kita. Tapi kan kita punya pikiran kita sendiri tadi. Tuhan itu masih di bawah, Tuhan lakukan yang aku mau. Aku perlu engkau untuk ini, lakukan ini. Saudara, hari ini boleh gak kita berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja. Sekarang berubah saudara, Tuhannya bukan yang di bawah, Tuhannya yang di atas. Maukah kita hari ini menerima Yesus sebagai gift of God? Dialah pemberian yang diberikan kepada kita. Dalam Yohanes 1 dikatakan firman menjadi manusia dan firman itu hari ini hidup di dalam hidup kita. Firman berbicara perkataan saudara, firman berbicara otoritas. Maukah saudara hari ini menyadari bahwa berkat yang terbesar, anugerah yang terbesar yang kita terima dalam hidup kita hari ini adalah ketika kita punya firman yang ada di atas kehidupan kita. Dan kita mau terus membiarkan firman itu berbicara untuk kehidupan kita. Firman itu melepaskan yang tidak ada menjadi ada. Dalam Ibrani 11 dikatakan kita semua mengerti karena iman kita mengerti bahwa semua yang kelihatan telah terjadi dari yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa? Perkataan Tuhan saudara. Kita gak butuh another mujizat yang lain. Ya. Atau mungkin berkat yang lebih lagi. Atau mungkin jawaban doa yang sesuai dengan yang kita mau. Hari ini mungkin kita hanya perlu firman Tuhan saudara. Kenapa? Karena firman punya kuasa untuk menciptakan lebih dari yang saudara hari ini bisa pikirkan. Bumi itu dikatakan dalam Kejadian 1, bumi itu gelap gulita. Kacau balau dalam bahasa aslinya. Kacau balau, gelap gulita, tidak berbentuk. Siapa yang suka keadaan seperti itu? Kalau hari ini mungkin saudara bilang gelap pak, kacau balau semuanya, gak ada bentuknya, gak kelihatan. Kita semua gak suka kayak gitu, tapi gini saudara. Dari keadaan yang kacau balau, gelap gulita, tidak berbentuk dikatakan berfirmanlah Allah. Kelihatan firmannya? Enggak. Let there be light. Jadilah terang. Dan terang itu jadi. Kata-katanya Tuhan itu menciptakan sesuatu. Hari itu Yesus berkata anak itu sembuh. Dan ketika mereka pulang, mereka melihat anak itu sembuh. Seberapa tinggi kita mau kasih nilai buat perkataan Tuhan hari ini dalam kehidupan kita.
yang kita butuh perkataan Tuhan. Saudara, mungkin sudah terlalu lama kita hidup di dalam jalan-jalannya kita sendiri. Pokoknya aku maunya gini Tuhan gitu ya. Tuhan gak bikin, kayaknya Tuhan gak sayang sama aku gitu. Saudara, hari ini coba diganti, Tuhannya jangan di bawah. Tuhannya jangan suruhan. Biarkan dia berbicara. Karena gini, di dalam perkataannya dia itu ada kuasa. Saudara, kita semua, saya undang pemusik bisa maju ke depan. Kita semua siang hari ini perlu perkataan Tuhan. Kita semua harus sampai di satu titik dalam kehidupan kita. Turning point, satu perubahan ketika Yesus menjadi Tuan dalam kehidupan kita. Ketika kita seperti Filipus dan Nathanael hari itu yang bisa melihat langit terbuka dan anak manusia seperti tangga. Artinya gini saudara, kita bisa melihat bahwa berkat yang terbesar adalah ketika kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dan kabar baiknya hari ini Tuhan mau berbicara buat setiap hidup kita. Amin. Boleh senyum sedikit saudara, jangan tegang-tegang ya. Saya jadi ikutan tegang nih di atas ini. Saudara, Tuhan mau berbicara dalam hidup kita. Tapi gini, kalau Tuhan ngomong, jangan dipolain ya. Kalau Tuhan ngomong, jangan kita tebak-tebak ya. Saya punya penutup ya, saya punya contoh gitu ya. Anak muda lagi jomblo, pengen cari jodoh gitu ya saudara. Berdoa, Tuhan aku ke gereja pengen dapet jodoh. Aku pengen dapet jodoh. Karena pikirannya pengen dapet jodoh. Dia cari suara Tuhan. Tuhan apa jodohku? Katakanlah jodohku kayak gimana saudara. Kalau kita bikin-bikin ya saudara gini, kita nyari kayak gitu, kita akan jadi orang Kristen yang cocok-cocokin gitu kan. Terus mulailah di sini tiba-tiba kita pikir merah, oke merah. Ya. Berarti aku akan cari jemaat muda yang baju merah. Gitu ya. Terus kita lihat, kayaknya bukan merah yang ini. Kita akan cari merah yang cocok sama kita. Benar gak? Kira-kira itu suara Tuhan apa bukan saudara? Ada berapa banyak orang yang kayak gitu. Ya, tiba-tiba nembak orang, Tuhan bilang kamu jodohku. Waduh, itu serem banget kayak gitu ya saudara ya. Itu namanya kita bikin. Saudara, firman Tuhan, hari ini mungkin kita semua di sini perlu suara Tuhan. Dan kita pengennya Tuhan ngomong yang audible dan bilang gini, anakku jangan lewat situ. Anakku ada pintu yang ini aku bukakan. Kita kan pengennya kayak gitu. Tapi gini saudara, Tuhan tidak berbicara jauh dari firman-Nya. Perkataan Tuhan itu firman-Nya. Jadi kalau saudara mau hari ini Tuhan berbicara, minta ayat. Minta Tuhan berbicara lewat firman-Nya dalam hidup kita. Supaya kita gak bikin-bikin sendiri gitu loh saudara. Kita gak buat-buat, kayaknya Tuhan ngomong aku supaya aku lakukan ini, buat itu. Saudara, hari ini kita perlu firman lebih daripada segala-galanya. Kita perlu Yesus lebih dari segala-galanya.